Bang Habib, kami persilakan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya ya judulnya bahkan Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Ada beberapa. Seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak. Dia bahkan nggak punya hak pilih. Ya. Lalu misalnya ASN, gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri. Dia nggak punya hak pilih, ya Gubernur BI juga, tetapi dia juga nggak boleh ikut kampanye. Dia boleh memilih ASN, Gubernur BI ya boleh memilih, punya hak pilih, tapi dia nggak boleh ikut kampanye. Kalau presiden di bawahnya lagi, dia boleh ikut tim kampanye, tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Nah, parameternya itu. Jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral nggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu paslon. Dan kita punya perangkatnya. Perangkatnya itu adalah penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, yaitu Bawaslu. Nah, jadi aturannya ada, perangkat penegak aturannya ada. Dan selama ini kita nggak ada masalah. Ingat teman-teman, Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya. Dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi dia nggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent, kan boleh dong. 2004, ya. Pak Jokowi ketika 2019, nggak masalah. Nah, praktek ini juga terjadi di Amerika Serikat, yang sering kita jadikan rujukan untuk contoh dalam konteks penegakan demokrasi dan HAM. Misalnya, ketika Presiden George Bush yang anak junior ya mendukung John McCain melawan Barack Obama tahun 2016 ya. Kemudian ya Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton, berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump. Saya ingat yang Donald Trump menang itu kan. Jadi ini praktik yang nggak ada masalah. Jadi jangan di fait accompli, jangan dibikin narasi sesat bahwa presiden nggak boleh berpihak, presiden harus netral dan lain sebagainya. Berpihak boleh, berkampanye pun boleh, tidak harus netral, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain. Nah, nanti ada aturan yang lebih detail lagi, misalnya kan di Undang-Undang Pemilu ya, nanti disampaikan oleh Pak Frits. Silakan Pak Frits. Ya, baik teman-teman, terima kasih Bang Habib. Teman-teman sekalian, kembali untuk mengingatkan bahwa original intent dan juga Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 tahun 2017 memperbolehkan presiden untuk ikut kampanye. Itu diatur di dalam pasal 281 Undang-Undang
pemilu. Artinya adalah undang-undang yang dibuat oleh para partai politik telah memberikan hak kepada presiden untuk bagaimana untuk ikut serta dalam proses kampanye. Apakah kemudian hak tersebut dipakai atau tidak, itu diatur dalam pasal 299 bahwa hak tersebut dapat dipergunakan oleh presiden. Jadi kita harus duduk dulu dalam satu posisi bahwa presiden dapat kampanye. Mau atau tidak itu tergantung kepada kebijakan daripada presiden. Kemudian bagaimana tata cara untuk melaksanakan kampanye tersebut, pembatasannya itu ada di pasal 300 dan pasal 304 daripada Undang-Undang Pemilu. Mau lebih detail lagi bagaimana cara pembatasannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya sudah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye, presiden tidak mempergunakan fasilitas negara misalnya, meskipun dalam undang-undang pemilu diperbolehkan untuk alasan keamanan fasilitas tersebut tetap melekat kepada presiden. Teman-teman mau lebih lanjut lagi ada di PP nomor 53 tahun 2003, bagaimana mengenai aturan cuti dan juga kampanye bagi presiden dan juga menteri dan sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, bagaimana tata cara untuk pelaksanaan kampanye oleh presiden. Apabila presiden itu ingin melakukan kampanye, itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemilu, oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemerintah. Tinggal tergantung kemudian apakah presiden akan mempergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang atau tidak. Saya rasa demikian Pak Habib. Atau ada teman dari Pak Maulana? Cukup? Saya tambah sedikit Ya, aja Pak Putri. Terlupa mungkin konteks di awal. Kenapa kemudian TKN merasa perlu untuk menjawab ini, padahal ini kan tadi pernyataan beliau sebagai presiden. Karena ini memang dikait-kaitkannya kepada kami atau paslon 02. Makanya kami menjawab ini dalam kerangka itu. Kami tutup dengan menyampaikan bahwa TKN sampai hari ini amat menghormati putusan presiden untuk tetap netral. Dan tentu kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon. Meskipun demikian TKN akan menunggu. Tadi beliau sampaikan kita lihat nanti apakah hak beliau untuk kemudian ikut berkampanye atau berpihak kepada salah satu paslon. Kita akan sama-sama tunggu perkembangannya. Tapi tetap kita hormati pilihan presiden untuk tetap netral sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, apa ada pertanyaan? Atau langsung doorstop? 3 orang ya. Ya, silakan Pak. Nama dari? Mike. Tartar Mike. Nih mas pakai mic. Selain yang tadi soal kampanye, tadi pagi juga ada yang disoroti, yaitu ada mengacungkan angka 2 jari maksudnya dari mobil kepresidenan. Nah itu mungkin dari Mbak Mutia yang berada di lokasi juga bisa menjelaskan, dan itu memang lagi ramai juga di media sosial bahwa ada gestur 2 jari keluar dari mobil kepresidenan. Tapi memang belum jelas juga Mbak, apakah itu dari Pak Presiden atau Ibu Iryana atau mungkin ada dari yang lain gitu. Dan mungkin Mbak Mutia yang di lokasi mungkin bisa menjelaskan itu. Terima kasih. Sepengetahuan saya yang ada di lokasi, pertama Ibu Iryana tidak hadir. Yang kedua, saya tidak melihat ada tanda 2 jari yang ditunjukkan oleh Pak Presiden. Baik, yang kedua? Ya, silakan Pak. Kiri. Mike. Salam kenal, saya Novel dari cnnindonesia.com. Tadi kan juga disebutkan kalau TKN sampai hari ini menghormati ya sikap presiden untuk netral di 2024. Tadi Bang Habib juga sempat singgung soal keberpihakan Barack Obama dulu ke Hillary Clinton di pemilu 2016. Pada saat itu kalau kita ingat kembali timelinenya, Barack Obama itu pada saat kampanye mengkampanyekan Hillary Clinton di 2 November 2016 atau seminggu sebelum pencoblosan, itu yang digaungkan juga adalah soal keberlanjutan pada saat itu, dimana dia nggak yakin kalau Trump yang memimpin maka kepemimpinannya itu nanti apa yang sudah legasi dia tidak dilanjutkan. Nah kalau ini kan ada narasi-narasi yang mungkin sebetulnya sedikit mirip ya dengan narasi keberlanjutan dan lain-lain. Tadi Bu Mutia juga udah nyinggung, kita lihat nanti soal sikap presiden. Nah kalau dari TKN sendiri sebetulnya mengharapkan apakah presiden nantinya akan tetap netral atau mungkin
turut berkampanye juga terbuka mungkin seperti Barack Obama dulu ke Hillary Clinton pada saat 2016. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman ya, kalau kami ini kan taat asas. Kalau memang diperbolehkan ya nggak ada masalah. Kalau pada saatnya Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan, misalnya menunjukkan sikapnya yang berpihak pada Pak Prabowo, lalu ikut berkampanye, ya nggak ada masalah. Jadi kami bentuk menghormatinya itu. Kami bahkan nggak menyampaikan kepada publik kami berharap atau tidak, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Itu domainnya beliau. Mau dipakai atau tidak, begitu kami menghormati beliau. Jadi kalau soal keberlanjutan sudah jelas komitmen kami adalah melanjutkan segala legacy, segala capaiannya Pak Jokowi, gitu kan ya. Tetapi secara resiprokal apakah Pak Jokowi akan menyatakan secara lugas atau tidak, kami sangat menghormati kenyamanan beliau seperti apa. Itu ini kan bukan soal ini juga, bukan sekedar persoalan regulasi saja, ya. Ada hal-hal lain yang sangat manusiawi. Ya pertimbangannya nanti bisa diambil oleh Pak Jokowi. Ya, Bu Mutia. Baik, Oke, itu nanti doorstop aja. ya, Enak. stop ya. Baik, kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu dalam konferensi berikutnya. Kita jam begini, mereka bisa doorstop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau kabur pada. Silakan lagi doorstop, Bang.